Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita dan menjalankan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andos Ahmad Sofari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema tingkatan manusia dalam sholat. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Andos Ahmad Sofari MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam berkah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita, majelis ilmu kita, salat subuh berjamaah. Kita bisa bersilaturahim. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pembahasan kita pagi hari ini yaitu tingkatan manusia dalam sholatnya. Salah satu kewajiban agama yang utama yang Allah berikan kepada kita yaitu perintah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ini anugerah. Jadi kewajiban sholat itu bukan beban, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anugerah? Ada ayat yang kita hafal itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Ista'inu, minta tolonglah dalam setiap persoalan. Minta tolonglah kepada Allah dalam setiap permasalahan. Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan melaksanakan salat. Jadi Allah tahu dalam hidup kita bakal menemukan berbagai macam persoalan, masalah. Allah tahu itu, lalu Allah berikan caranya. Bagaimana caranya minta tolong kepada Allah? Maka diberitahu caranya, bisabri wassalah. Caranya lewat sabar dan salat. Jadi salat itu anugerah. Lewat salat kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah, bukan beban. Bahkan sampai dari turunnya kewajiban salat pun 5 waktu itu berbeda dengan kewajiban yang lain. Kewajiban puasa melalui malaikat Jibril, haji melalui malaikat Jibril, zakat melalui malaikat Jibril. Tapi kewajiban salat Allah panggil langsung Nabi kita melalui peristiwa Isra Mi'raj. Cara menyampaikan kewajibannya pun salat itu berbeda. Allah panggil langsung Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril. Anugerah Pak salat itu. Makanya semoga kita bisa menjaga salat 5 waktu kita, terutama sampai akhir hayat hidup kita. Yang kedua, seluruh ibadah kita itu lillah, karena Allah, ridha Allah. Tapi ada ayat Al-Quran, ini ayat-ayat ini kita hafal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil wa mamati. Ti-nya panjang, mati itu bahasa Arab Al-Quran. Wa mati, bahasa Al-Quran memang mati. Kewajiban agama semuanya lillah. Tapi lihat ayatnya. Qul, katakanlah, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku. Salat ibadah. Lalu kenapa disebutkan salat juga? Inna salati wa nusuki, salatku wa nusuki, seluruh ibadahku. Ini menandakan bahwa salat itu kewajiban utama, sampai walaupun dia ibadah tapi disebut duluan salati wa nusuki. Semua ibadah kita, wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku, wa mahyaya, berapa usia yang Allah berikan kepadaku, lillah. Di mana aku ditempatkan ketika hidup, wa mahyaya lillah. Wa mahyaya, aktivitas apapun hidupku lillah. Wa mahyaya, umur, tempat, aktivitas lillah. Wa mamati,
Semua itu yang akan kita bawa mati adalah yang lillah. Yang kita bawa mati yang lillah, yang karena Allah. Ini prolog supaya kita benar-benar lebih menikmati ibadah salat kita. Nah, akan kita bahas Pak, tingkatan manusia dalam salat. Kita masuk yang mana nih? Di Al-Quranul Karim, ketika pembahasan kita dulu di masjid ini dengan saya, itu ada judul ketika melewati Shiratal Mustaqim. Itu ada hubungannya dengan kajian kita hari ini. Surat An-Naba ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mirsada, tempat mengintai para penjaga malaikat. Jadi malaikat penjaga neraka itu mengintainya di neraka jahanam, mirsada. Makna kedua mirsada, jalan yang harus dilalui oleh semua manusia. Jalan apa itu? Kita semua tahu, nanti di hari kiamat kita akan melalui satu jalan, satu jembatan yang kita sebut jembatan Shiratal Mustaqim. Kita lewat di atasnya, di bawahnya neraka jahanam. Ketika mulai melangkah, malaikat berhadapan menanyai kita. Pertama, syahadat kita. Kita akan lalui proses ini. Ini Al-Quran, bukan dongeng. Kita akan lalui proses ini. Syahadatnya beres. Yang kedua, kita melangkah lagi. Ini penjelasan Nabi. Kita akan ditanya sholat kita di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kedua, kita akan ditanya tentang sholat kita. Dan ternyata tingkatan sholat manusia hamba Allah itu memang berbeda-beda. Tingkatan yang pertama, mu'aqabun. Mu'aqabun ini orang yang terancam mendapat siksa. Orang sholat tapi terancam mendapat siksa. Siapa itu? Orang yang sholatnya, syarat-syarat sholatnya, rukun sholatnya itu serba kurang, asal-asalan, kurang dan asal-asalan. Kita lihat, ada ayat pertama juga yang berkaitan dengan sebelum pelaksanaan salat. Al-Maidah ayat 6, kita hafal ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Mu'aqabun, orang sholat tapi terancam mendapat siksa. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wajahmu. Yang mana yang terancam?
disiksa oleh Allah, yang ketika membasuh wajah berwudu ngasal, Pak. Bu, masih melek matanya, Bu? Wudunya ngasal. Sementara batasan wajah untuk wudu kalau bawah ini bawah dagu, kenapa? Jadi bukan biur. Pinggiran ini di telinga nih, kalau nyamping sampai bagian telinga, telinganya nggak usah. Di mana rambut kita mulai numbuh di pinggiran itu sampai situ kena. Bawah dagu kena. Atas mulai numbuh rambut di atas. Kalau wudunya dia tahu mana batasan wajah, ngasal wudunya kurang dari standar fikih, secara fikih tidak sah, maka sholatnya mu'aqabun, terancam disiksa. Asal, Pak. Jadi kalau wajah itu ini bagian bawah kena, mulai numbuh rambut kena. Yang botak bagaimana? Yang botak, kalau di sini namanya apa? Kepala. Ini kepala, dia botak sampai sini. Basuh sini, ini bukan wajah, udah kepala. Kapan rambutnya itu mulai tumbuh di bagian mana? Itu yang dia basuh. Jadi nggak ke atas walaupun rambutnya nggak ada. Ngasal dia, Pak. Hati-hati. Wudu kita rukunnya. Yang kedua, tidak mau tahu, tidak mau belajar. Akhirnya wudunya asal-asalan, tidak memenuhi syarat, rukunnya salah, tidak mau belajar, mu'aqabun, terancam disiksa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apalagi, Pak? Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan itu sampai siku. Wudunya kurang, sikunya nggak kena. Dia tahu, tapi buru-buru dia ngasal. Buru-buru dan ngasal. Dia tahu sikunya harus kena. Ilal marafiq, dia nggak sampai siku. Mu'aqabun, terancam disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang. Kan ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku, kata Allah. Ini asal-asalan, nggak sampai siku. Makanya ada tuntunan ulama fikih supaya aman, naik sedikit supaya aman. Dan di hari kiamat nanti cahaya kita sesuai basuhan air wudu kita. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku, Pak. Kemudian wamsahu biruusikum, usap kepala. Nah, kalau usap kepala ini enak, karena ulama berbeda dan perbedaannya ada yang longgar. Kalau mazhab Syafi'i, satu helai saja, Pak, kena rambut kita itu udah sah wudunya. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi 1/4
bagian kepala kita. Itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya. Jangan heran kalau orang ada wudhu pas basuh kepala semuanya. Itu mazhab Maliki dan Hambali. Dari mana? Dari penafsiran biru'usikum. Jadi bermazhab sebetulnya ber-Al-Quran dan hadis. Biru'usikum. Jadi kalau ada yang pure basuh kepala semuanya itu penganut mazhab Maliki dan Hambali. Nah, itu contoh bagaimana orang-orang yang sholat tapi terancam disiksa karena dia kurang, rukunya kurang, sujudnya kurang, wudunya kurang. Asal yang kurang-kurang dan asal-asalan ini yang diancam disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syarat juga, Pak. Salat itu kan juga menghadap kiblat. Kiblat itu bisadrika, dada bukan wajah. Yang menghadap kiblat dada bukan wajah. Makanya kalau tahiyat itu, tahiyat akhir, mohon maaf, jangan sampai terlalu miring kiblat di sana akhirnya dadanya ke sana. Apa-apa ya Pak, contoh dikit ya. Tahiyat akhir, kiblat di sana, kan suka miring gini ya. Akhirnya begini. Ininya ke sana. Maaf, secara fikih gak sah sholatnya. Ini syarat sah sholat. Yang ke kiblat itu dada, bisadrika, la bil wajhi, bukan wajah. Jadi ini yang ke kiblat. Jadi kebangetan miring begini Pak. Mungkin dia pikir yang penting wajah, terbalik, yang penting ini. Jadi bukannya ini yang penting. Makanya lagi sholat Pak, dada kita ke kiblat, terus lagi sholat kretek, suara kayak orang congkel motor kita ngelirik dikit, batal nggak? Batal nggak Bu? Pernah ya? Jadi ngelirik begini makruh. Kenapa? Nggak batal, karena dadanya tetap ke kiblat. Begini ngelirik, lihat dari jendela, gitu kan ya? Makruh, nggak batal. Kenapa? Dadanya masih ke kiblat. Jangan ini juga Pak. Maaf, mungkin wah semua milik Allah. Kalau mau hilang motor saya. Nasolati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Kletek. Aduh, motor saya bukan ya. Udahlah, sholat terus. Kontrol keluar, hilang, nyesel Pak. Boleh nggak batalkan sholat? Boleh nggak Pak? Boleh. Kita bukan tidak mengerjakan sholat. Kita batalkan sholat, kita tunda sholat. Lihat dulu, dalam Islam ada kewajiban mempertahankan harta. Boleh lihat dulu. Kenapa? Dilanjutkan pun bisa jadi nggak khusyuk. Nah, ini ketika menghadap kiblat. Satu lagi, ini juga banyak terjadi. Ketika salam, mazhab Syafi'i, salam yang ke kanan itu masih rukun. Jangan ketika salam dadanya miring kiblat. Maaf, assalamualaikum. Ini maaf, secara fikih
udah nggak sah sholatnya. Kenapa? Dadanya sudah tidak menghadap kiblat. Jadi jangan assalamualaikum miring dadanya. Jadi tetap ke depan, assalamualaikum warahmatullah, tetap ke depan, assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan maaf, assalamualaikum warahmatullah. Secara fikih udah nggak sah. Dan betapa indahnya kalau orang mengamalkan dengan pengamalan yang sama. Andaikan, tapi ini perbedaan fikih, tidak apa-apa. Yang paling afdol, nengoknya itu pas kum. Apa kum? Kalian, kamu semua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pas kum. Kenapa kum? Kum itu kalian semua, saudara-saudaraku yang sebelah kanan dan bagian depan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang menyebabkan cilukba, tahu cilukba? Karena makmumnya nggak sabar menunggu imam 2 kali salam. Tunggu sampai imam beres 2 kali salam, baru makmumnya nengok. Jadi jangan baru sekali salam kita ikut salam, akhirnya cilukba. Ayo. Tunggu sampai imamnya beres salam 2 kali. Kalau ke kiri kan sunnah mazhab Syafi'i, dadanya miring, assalamualaikum warahmatullah, tidak dapat pahala sunnah. Kalau ke kanan masih rukun, sholatnya secara fikih tidak sah. Makanya ini syarat sholat. Ada orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar, atau asal-asalan. Ini yang mu'aqabun, terancam disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di atas siratal mustaqim kita ditanyai tentang salat kita. Semoga kita bukan termasuk kelompok yang ini, Pak, ya. Kita lanjutkan yang kedua. Tingkatan yang kedua, muhasabun. Orang yang sholat itu akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanya, kenapa sholat Anda seperti itu? Kenapa sholatmu seperti itu? Ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Bagi siapa ini muhasab? Muhasab ini orang yang rukunnya bagus, syaratnya bagus, sesuai batasan-batasannya, tapi tidak berusaha untuk menolak was-was godaan setan dalam dirinya. Jadi ada godaan di hati lagi sholat, diikuti aja, tidak berusaha menampiknya. Dari wudhu saja, Pak, kadang tuh kita temukan orang yang wudhu itu suka pindah-pindah tempat karena ragu, di sini bersih atau enggak ya, di sini bersih atau enggak ya, pindah-pindah wudhunya. Itu kalau dalam buku Al-Maraqi Al-Ubudiyah itu ada setan, kata Nabi, yang khusus menggoda ketika kita berwudu.
Namanya kata Nabi setannya al-walhan. Ini menggoda orang yang wudu. Makanya jangan namakan anak kita walhan. Setan spesialis penggoda wudu, Pak. Di antara makaidas syayatin, trik-trik setan itu kan ada Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Di antara tipu daya setan, kita dibuat terburu-buru dalam setiap ibadah kita. Wudunya terburu-buru. Ada lagi yang pindah-pindah tempat. Sana nggak yakin, sini nggak yakin, ragu dia. Tidak berusaha menolak was-was setan dalam dirinya. Nah, ini muhasab. Kenapa kamu sholat dalam keadaan seperti itu? Dan juga akan kita temukan, Pak, orang yang takbir itu mau sholat sampai berulang-ulang. Ada ya, Pak ya? Ada itu. Sampai nunduk-nunduk Allah. Iya kan, pengennya dapat. Akhirnya apa? Hak kecil Allah. Allahu Akbar, hak besar, hak kecil, Pak. Hak besar. Mau takbir nggak dapet Allah. Allahu, hak besar. Rukun sholat itu bukan mengangkat tangannya, tapi ucapan takbirnya, Pak. Takbiratul ihram itu ucapannya, bukan gerakan tangannya. Gerakan tangan sunnah. Makanya jangan diperdebatkan. Dia mah sunnah. Ada yang begini, ya enggak? Ada yang begini, yang begini, ada. Itu sunnah. Berdebat yang itu, Allahu Akbarnya enggak dipikirkan. Itu yang rukun, Allahu Akbar. Ucapannya bukan gerakan tangannya. Hak besar itu Allahu Akbar. Berulang-ulang, Pak, orang. Nah, ini namanya kata Nabi setan al-khinzib. Orang yang menggoda orang yang sedang sholat. Takbirnya berulang-ulang. Terus itu sampai, Pak, ada orang yang bisa selesai usahanya pas dia tahu bacaan imam mau selesai. Kenapa? Dia begini nggak bisa-bisa, begini nggak bisa-bisa. Tahu nih imamnya mau selesai. Wa yamnaunal ma, baru dia Allahu Akbar. Kenapa? Tahu imam bakal ruku, baru dia bisa, Pak. Ini kata Nabi, tampik, buang itu, diikuti terus, muhasab. Allah tanya nanti, kenapa sholat kamu dalam keadaan seperti itu? Was-was diikuti terus. Ada lagi yang takbirnya nggak masalah, sholat terus dia, ragu. Bisikan setan datang, buang angin gak ya tadi ya? Buang angin gak ya tadi ya? Tampik itu, Pak. Jangan sambil sholat sampai selesai dipikirkan, dikerjakan tapi dipikirkan. Was-wasnya diikuti, muhasab. Ditanya oleh Allah. Harusnya apa? Kata Nabi kan kita tahu, kalau tidak mencium baunya dan tidak mendengar suaranya, maka lanjutkan sholat kamu. Nah, ini yang tingkatan kedua.
Ini belum dapat pahala Pak. 1, 2 belum pahala. Ini masih ditanya, kenapa sholat kamu seperti itu? Ada godaan setan was-was di hati, tapi diikuti terus. Rukunnya bagus, syaratnya bagus, sesuai standar fikih, tapi mengikuti was-was setan. Itu muhasab. Jadi semoga kalau Bapak punya masalah ya, dalam masalah apa saja, bisnis apa saja, jangan dibawa itu lagi sholat. Di hari kiamat ditanya, kenapa sholat kamu seperti itu? Sholat tapi mikirin bisnis lagi sholat, ditanya oleh Allah. Muhasabun. Yang ketiga, tingkatan mukaffar anhu. Mukaffar anhu ini orang yang semuanya sudah bagus, rukunnya bagus, syaratnya bagus, tidak kurang, dan dia berusaha untuk menolak was-was godaan setan dalam dirinya. Yang kedua, diikuti, muhasab, ditanya oleh Allah. Yang ketiga, digoda juga hatinya, tapi dia berjuang untuk membuang godaan itu. Mukaffar anhu, orang yang diampuni oleh Allah sholatnya. Kalau 1, semoga enggak Pak tadi terancam disiksa. 2, muhasab. 3, mukaffar anhu. Ini yang diampuni dosa kesalahan sholat kita, kalau kita sudah berjuang menolak was-was godaan setan. Nah makanya Pak, itu ada kaidah usul fikih, al yaqinu la yuzalu bisyakkin. Keyakinan itu tidak dapat dibatalkan oleh keraguan. Contoh, maghrib kita berwudu, sholat, terus kita baca Quran, duduk sebentar, pegang HP, Isya, mau sholat Isya. Terus tadi saya sudah wudu waktu mau sholat maghrib, sudah wudu saya yakin. Terus Pak Isya, saya batal apa tidak ya? Sudah batal apa tidak ya? Ragu tuh, jatuhnya batal apa enggak Pak? Tadi waktu maghrib saya yakin sudah berwudu, mau Isya ragu, batal apa tidak ya? Al yaqinu la yuzalu bisyakkin. Yakin tadi maghrib sudah berwudu, ragunya batal apa enggak ya nih mau Isya. Itu kan ragu, yang yakin yang mana? Udah berwudu tadi pada saat mau sholat maghrib, tidak batal jatuhnya. Al yaqinu la yuzalu bisyakkin. Kecuali Bapak yakin batal, ya batal. Kalau yakinnya batal, tapi Bapak yakin tadi batal enggak ya? Batal enggak? Yakin belum batal. Kenapa? Tadi maghrib sudah berwudu. Al yaqinu la yuzalu bisyakkin. Nah ini tingkatan yang ketiga. Lagi-lagi belum dapat pahala Pak. Yang keempat, orang yang sholat ini baru dapat pahala nih Pak,
depannya mim semua. Mu'aqab, diancam disiksa. Muhasab, dimintai pertanggungjawaban, ditanya kenapa salat kalian seperti itu. Yang ketiga, mukaffar anhu, diampuni kesalahan salatnya. Yang keempat, musab, baru dapat pahala nih lewat salatnya. Siapa itu yang dapat pahala salatnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu nih, orang yang sempurna syarat rukunnya, kemudian tidak kurang, sesuai batasannya, dia bisa tinggalkan semua was-was dalam dirinya, berusaha sekuat tenaga mengenyahkan was-was dalam dirinya, tidak hinggap lagi di hatinya rasa ragu dalam dirinya, maka dia baru dapat pahala. Dia bisa tinggalkan bisikan was-was dalam dirinya, baru dapat pahala. Berat ya Pak ya. Tapi nanti Pak, kita akan lihat ujungnya. Ya, jadi kalau kelas-kelas kita memang ya kadang-kadang mungkin konsen, kadang-kadang suka kemana-mana, kadang-kadang dapat pahala, kadang-kadang diampuni kesalahan sholat kita. Jadi yang musab ini dia bisa meninggalkan godaan was-was, godaan keraguan dalam hatinya, yang semuanya sama, rukunnya bagus, syaratnya bagus. Bedanya dia bisa meninggalkan bisikan was-was dalam hatinya, baru dapat pahala. Musabun, tingkatan yang keempat. Tingkatan yang kelima, ini tingkatan tertinggi Pak. Ini kayaknya kelas Bapak Ibu nih. Tingkatan tertinggi, yaitu mim lagi depannya, muqarrab, roknya double, tasdid, muqarrab. Orang-orang yang sholat ini, lewat sholatnya dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan mendekati orang ini. Allah dekati orang ini, muqarrab, sangat dekat dengan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk, orang yang salat, yang hatinya teringat selalu kepada Allah di dalam salatnya. Orang yang salat sudah larut dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqarrab, orang-orang ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntunglah orang-orang seperti ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Pasti qad aflaha, tidak bisa tidak, pasti beruntung dia yang beriman. Yang beriman yang mana? Yang salatnya khusyuk. Ini tingkatan salat yang tertinggi. Nah, susah nggak Bu khusyuk Bu? Susah ya. Ya. Ya, makanya ada hadis Nabi itu Pak. Nabi banyak menerima nikmat.
Tapi beliau bersabda, ja'altu qurrata a'yunin bis salati. Allah telah menjadikan untukku yang paling menyenangkan dalam hidupku, kata Nabi, adalah pada saat aku sholat. Itu saat yang paling menyenangkan bagi Nabi, saat sholat, Pak. Bapak, maaf saya tanya, dikasih duit 50 juta, seneng enggak? Senang. Terus sholat zuhur, seneng enggak? Senang. Lebih senang mana? Dapat duit 50 juta atau pada saat sholat zuhur? Pada saat dapat duit 50 juta. Nabi itu lebih senang pada saat sholat. Saya juga begitu kali, Pak. Dapat duit 50 juta, ya, zuhur 11.40, jam 11 ada orang ke rumah kita, saudara kita, Mas, aku dapat rezeki nih buat Mas, buat Abang 50 juta, jam 11. Senang tuh kita. 11.40 azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat zuhur lebih senang mana? Lebih senang 50 juta, lebih senang waktu sholat zuhur? Dua-duanya adil ya Bapak. Itu jawaban kita, Pak, enak. Dua-duanya. Nabi itu paling senang pada saat sholat. Bapak seneng nggak dulu ketemu yang sekarang jadi istri Bapak? Kalau sekarang enggak. Dulu waktu PDKT, iya kan, itu dengar suara motornya aja udah seneng, Pak. Ya Bu ya. Dengar suara motor tuh dulu waktu PDKT, waktu masih ta'aruf bahasa kita sekarang. Suara, ya itu bener kata Pak Edi. Lihat tembok rumahnya aja udah seneng. Lewat rumahnya udah seneng. Kenapa? Cinta. Kadar kecintaan kita kepada Allah bisa juga diukur pada saat, belum nyambung ya, maaf. Kadar kecintaan kita kepada Allah bisa diukur pada saat sholat. Tapi itu menyenangkan sekali baginya saat sholat, Pak. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan seiring usia kita tambah tua, semoga sholat kita semakin baik. Itu, Pak. Semakin tua semakin baik ya. Jangan sampai udah tua Allahu Akbar ada janda baru nih ya. Aduh kacau. Aduh udah tua. Bukan bapak-bapak di sini, bukan Pak. Ya. Ya, makanya setiap habis sholat kita baca istighfar. Semoga Allah ampuni andaikan sholat kita masih ada kekurangan. Yang penting sholatlah. Jangan sampai ada uraian, waduh ternyata orang yang sholat juga bisa diancam, orang yang sholat juga bisa dipertanyakan sholatnya. Udahlah nggak usah sholat, ketinggian ilmunya itu Pak. Yang penting kita sholat, berusahalah untuk menyempurnakan sholat kita. Tetap datang kepada Allah lewat sholat kita. Itu pertanda iman kita masih ada. Kenapa? Kita dipanggil masih mau datang, masih mau sholat.
Andaikan ada kekurangan, semoga Allah mengampuni kekurangan salat-salat kita, dan kita banyak beristighfar setelah salat. Saya tambahkan sedikit lagi ya Pak. Ada pembahasan ini kan yang kelima, khusyuk, predikat tertinggi. Yang sering kita tanyakan, bagaimana agar kita meraih khusyuk dalam sholat kita. Di Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 45 yang ini, depannya wasta'inu juga, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Minta tolonglah lewat sabar dan sholat dalam masalah apapun, tapi itu berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Wa innaha, minta tolonglah melalui sabar dan sholat. Dua, tapi ayatnya wa innaha, satu, harusnya wa innahuma, tapi ayatnya wa innaha. Kalau menunjuk sabar dan sholat harusnya ayatnya katanya wa innahuma, tapi ini kok satu, wa innaha. Kenapa Allah pergunakan wa innaha bukan wa innahuma? Karena sabar dan sholat itu satu kesatuan. Contoh, sholat tidak akan sempurna kecuali dilakukan dengan penuh kesabaran. Nggak akan sempurna kalau nggak sabar. Bacaan Fatihahnya buru-buru, rukuknya buru-buru. Sempurna sholatnya kalau sabar melaksanakannya. Kemudian sabar itu tidak bisa kita raih kecuali atas pertolongan Allah. Caranya kita minta lewat sholat lagi, satu kesatuan. Belum terjawab bagaimana caranya. Ayat berikutnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang khusyuk itu dia orang yang merasa akan bertemu dengan Allah. Habis sholat dia akan mati, baru dia bisa khusyuk. Cuma sulit menciptakan habis sholat kita bakal mati. Tapi kalau mau khusyuk, Allah bilang seolah-olah kamu akan bertemu dengan Allah habis sholat, akan kembali kepada Allah habis sholat. Habis ini saya mati, baru kita bisa khusyuk. Ya demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz mengenai kan menghadap kiblat itu rukun Ustaz ya. Syarat sah. Sebagai DKM kita tuh kadang jadi bingung gitu ya. Karena kan beberapa waktu tertentu itu arah kiblat berubah gitu Ustaz. Kita tuh dilema gitu kan. Kita harus ikutin ya, masjid kita cuma segini-gininya gitu ya. Kalau mau ikut berubah terus. Kemudian untuk seandainya kita sebagai jamaah, kita tahu posisi itu berubah. Itu kadang-kadang ada jamaah yang di keyakinan dia ngerubah sendiri arah kiblat. Akhirnya lagi sholatnya jadi berantakan gitu. Orang kita imam kesini, ada jamaah yang agak dimiringin. Akhirnya susunannya jadi nggak rapi, itu berantakan. Nah, sebagai DKM saya harus seperti apa Ustaz menyikapi hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miza. Ini sempat geger dulu ya. Mungkin sekarang juga masih ada kali yang mempermasalahkan mengarah kiblat.
Sebenarnya ini sudah dibahas oleh ulama terdahulu ketika mentafsirkan ayat pawalli wajhaka syatral masjidal haram. Ini Al-Quran. Maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, ay al-Ka'bah. Hadapkan wajahmu ke Ka'bah. Kompas pertama lahir di China, tapi kompas ini untuk Feng Shui, bukan seperti sekarang kompasnya. Abad ketiga. Kemudian di Arab, kompas itu abad 9 sampai 15. Nabi abad ke-6. Nabi hidup belum ada kompas seperti sekarang. 1877 kompas disempurnakan oleh William. Nah, jadi di masa Rasulullah kompas yang sekarang belum ada. Lalu bagaimana ini? Ayat tadi saya baca, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ayat ini akhirnya terjadi perbedaan ulama. Dasarnya ayat ini. Mazhab Hanafi min qaidati musallasin. Ini agak panjang ya Pak, maaf. Tidak keluar dari area segitiga, dia masih sah. Mazhab Hanafi. Bagaimana? Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Segitiga bentuknya ini Ka'bah, kan ujungnya di sini. Maaf. Dia akan ke sana. Pojok sana, nanti dia ke sana, pojok sana. Jadi ya kan Pak, segitiga. Kalau yang di depan Ka'bah, Ainul Ka'bah, dia harus persis dengan Ka'bah. Yang jauh, selama dia masih ada dalam sekup segitiga, maka sholatnya tetap sah. Jadi Bapak di sana, maaf, di pojok, tapi masih dalam ruangan segitiga, menghadapnya ke sana, tapi masih di segitiga, maka mazhab Hanafi sholatnya tetap sah. Kalau segitiga Pak, tambah jauh, tambah luas nggak jangkauannya? Tambah luas, maka ini yang paling fleksibel. Mazhab Hanafi, selama dia masih dalam ruang segitiga, maka sah sholatnya. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu yang penting sudah mengarah bil jihati bu'dan au qurban, baik yang dekat atau yang jauh, yang penting sudah mengarah kiblat. Kalau Indonesia, kiblat adanya timur atau barat? Barat. Mazhab Maliki yang penting sudah mengarah ke barat, udah sah kiblatnya. Mazhab Maliki yang penting udah mengarah kiblat Pak. Mau pas mau enggak, yang penting sudah mengarah. Mazhab Maliki. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bagi yang dekat itu harus tepat mengarah kiblat. Bagi yang kelihatan itu harus tepat mengarah kiblat. Bagi yang jauh cukup dengan persangkaan kuat mengarah ke kiblat. Jadi mazhab Hambali, yang dekat harus pas, yang jauh dugaan kuat, yang penting sudah mengarah, itu udah sah. Bagi yang jauh, mazhab Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini mutlakon, dekat atau jauh itu harus pas. Mazhab Syafi'i. Orang bertanya, Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, lalu gimana nih
semuanya harus pas, dekat atau jauh. Ada orang yang berusaha dengan kompas, penganut mazhab Syafi'i, tidak menyulitkan, tidak menyulitkan, tidak membuat perselisihan, tidak ada kegaduhan, semua sepakat, silahkan arahkan ke kiblat. Kalau tidak menyulitkan, tidak ada yang lebih mudarat, silahkan arahkan lebih pas. Tapi bagaimana andaikan menyulitkan, timbul percekcokan, waduh, harus dirubah nih, selama ini sholat kita nggak sah nih. Waduh, semangat sih boleh semangat, tapi lihat-lihat dulu. Tadi sudah ada 3 mazhab. Gimana ini, boleh nggak kita pindah ke mazhab yang lain? Boleh nggak Pak? Dalam fikih ada namanya talfik. Talfik itu berpindah mazhab karena faktor darurat, bukan cari enaknya. Contoh, Bu, kalau ini Pak, kalau kita orang Indonesia haji, musim haji itu beda dengan umroh biasa. Musim haji jamaahnya banyak, tawaf sekitar Ka'bah. Pak Samsudin, maaf, kulit dengan kulit lagi tawaf, laki-laki perempuan bukan mahram, kulit dengan kulit lagi tawaf, mazhab Syafi'i batal nggak? Batal mazhab Syafi'i. Bapak silahkan coba musim haji kesentuh, ya, kesentuh tuh Bapak lagi di depan tuh muter-muter, kesentuh dengan orang mana? Orang Turki misalkan, perempuan, tak, waduh, saya Syafi'i ini, silakan balik lagi wudhu. Apa yang terjadi? Sulit, bahkan taruhannya nyawa kita ngelawan arus, belum bisa ketemu lagi dengan suami, dengan saudara kita. Di situ kita talfik, pindah mazhab karena darurat ke mazhab Maliki. Kenapa? Maliki bersentuhan bukan mahram, tanpa syahwat, maka tidak batal. Ini juga kadang-kadang orang yang kadang-kadang, maaf, halal bihalal, ada yang begini, ada yang suka nempel ujungnya doang, ya. Selama enggak syahwat mazhab Maliki itu enggak apa-apa, itu ya. Itu talfik, berpindah mazhab karena kondisi darurat. Jadi tadi sudah terjawab. Di antara ulama-ulama tadi banyak yang mengatakan yang penting sudah mengarah, yang dekat harus pas, yang jauh yang penting sudah mengarah. Bahkan mazhab Hanafi itu semakin jauh semakin luas jangkauan segitiganya. Jadi kalau menurut saya cukup perdebatan itu, cukupi, tutup perdebatan itu, karena ulama-ulama terdahulu sudah memberikan jalan keluarnya. Semuanya sah selama sudah mengarah ke kiblat. Nah, kecuali Bapak pergi haji, Ka'bah di depan, Bapak mengsong ke sana, baru nggak sah. Itu jawaban saya, Pak Miza. Cukup barangkali. Baik, bagi para ibu-ibu mungkin ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nanya Ustaz, ini mengenai sholat Jumat. Ini kan kadang-kadang pas khotbah lagi khotbah tuh kita ngedarin kotak amal. Itu hukumnya gimana? Padahal kita kan wajib mendengarkan khotib. Iya. Itu aja. Terima kasih.
Ingat nggak ketika ada sebagian masjid itu ketika akan khotib naik ke mimbar, ansitu terus apa Pak? Wasma'u, kan gitu ya. Ansitu wasma'u, ansitu perhatikan dengan penuh perhatian. Ansit, perhatikan dengan penuh perhatian. Wasma'u, dengarkan, perhatikan yang disampaikan oleh khotib dengan sungguh-sungguh. Kalimatnya ansitu, ansit, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita dialog aja Pak Rohadi ya, Rohadi ya. Kalau ada khotib Jumat, ada kotak amal lewat, kira-kira perhatian kita terpecah nggak? Terpecah nggak? Enggak. Oh ya. Ada yang enggak, ada yang terpecah. Iya, nggak apa-apa, kita ngobrol aja Pak. Iya. Jadi barangkali ada yang terpecah, tapi mungkin ada yang enggak. Iya, barangkali bisa aja Pak ya, nggak terpecah. Ya. Kalimat ansit ini bukan hanya di pikiran dan kepala, tapi anggota tubuh kita juga ansit Pak. Jadi tangan kita juga menunjang bagaimana agar perhatian kita penuh ke yang disampaikan oleh khotib. Ansit seluruh potensi akal kita, hati kita, anggota tubuh kita, perhatikan, fokus ke khotib. Jadi menurut yang saya tahu, maka itu sebaiknya, selayaknya ketika khutbah sedang disampaikan, maka perhatikan secara penuh. Ansitu wasma'u, jangan lagi ada aktivitas lain selain mendengarkan, mengikuti khutbah yang disampaikan oleh khotib. Ada cara. Ini orangnya, pengurusnya, mereka diskusi, mereka bertanya kepada yang mungkin mengerti. Gimana caranya? Itu sebelum Bilal memberikan isyarat khotib naik. Sholat sunat selesai, gitu kan? Sebelum khotib naik, ini kan azan ada yang 2 kali sekali. Ini nggak masalah Pak, mau sekali monggo, 2 kali monggo. Yang 2 kali azan itu selesai azan pertama, sebelum Bilal memberikan isyarat khotib naik, itu diedarkan kotak amal. Ada tuh kotak amal selesai, baru Bilal memberikan isyarat khotib naik ke mimbar. Itu yang adzannya 2 kali. Jadi enggak ada aktivitas lagi setelah khotib naik ke mimbar. Disiasati seperti itu. Azan pertama selesai, kemudian sholat sunat, sebelum khotib Bilal memberikan isyarat, di situ diedarkan kotak amalnya. Jadi ya Pak, kadang-kadang memang apa ya, godaan setan itu lewat berbagai cara ya, lewat berbagai cara. Jadi kotak bisa kita edarkan, tapi tetap tidak mengganggu aktivitas sholat Jumat kita. Bisa kok Pak. Azan sekali juga bisa disiasati. Silakan aja, yang penting
jangan pada saat khotib menyampaikan khutbah. Apalagi kalau ada rodanya Pak, lebih terasa itu kalau ada rodanya itu, lebih terdengar kalau menggunakan roda kotaknya. Yaitu jawaban saya ya Pak Rohadi. Bahkan dulu sempat ramai juga sebelum masuk ke masjid ada buletin dulu ya, suka ada buletin. Akhirnya pada saat khutbah Jumat disampaikan dia baca buletin. Salah kaprah juga itu juga dulu. Harusnya dengarkan bukan baca buletin ya. Atau malah maaf, ini salah kaprah juga nih, khotib naik, waduh dia zikir. Kenapa? Daripada tidur. Waduh, bukan itu caranya. Khotib naik dia zikir, bukan. Makanya itu kan ada ayat wa an a'mala salihan tardo. Jadi amal ada yang Allah ridhoi Pak. Amal yang Allah itu amal yang tepat waktu, amal yang sesuai dengan yang mestinya kita laksanakan. Amalnya baik, tapi terkadang waktu dan tempatnya tidak pas. Diterima tapi Allah tidak ridho, tidak puas nerimanya. Saya pernah bilang, lagi seperti ini nih, Bapak zikir di pojokan, boleh nggak? Boleh Pak. Tapi dia sedang mengerjakan amal yang dia sukai. Harusnya dia kejar amal yang Allah ridhoi. Wa an a'mala shalihan tardo. Dengarkan majelis ilmu, bukan berzikir. Itu Allah yang ridho di situ. Wa an a'mala shalihan tardo. Ya, itu jawaban saya. Baik Ustadz, mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.